dilarang membawa makanan ke dalam ruangan. Yang kedua, dilarang merokok di dalam ruangan. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Para hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin mohon berdiri. Dipersilakan untuk duduk. Kami akan membacakan sidang yang akan dimulai terkait kasus pembulian pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999. Jerat pidana pasal 351 KUHP. Terdakwa atas nama Muhammad Haidar dan korban atas nama Muhammad Afif dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tolong dipanggilkan korbannya. Saudara, tolong ceritakan apa yang Mohon izin yang mulia, saya Vicky Fawaz Fahrudin sebagai kuasa hukum dari Bapak Muhammad Afif ingin mewakilkan untuk menjelaskan kronologi reka adegan kasus pembulian secara fisik yang mengakibatkan korban Bapak Afif mengakibatkan luka berat kepada Bapak Muhammad Afif dengan kronologi bermula. Saat itu Bapak Afif dan rekan sedang di dalam perjalanan sehabis kerja. Namun teman korban meminta berhenti sebentar di salah satu minimarket untuk membeli barang. Ketika teman korban masuk ke dalam minimarket tersebut, ada salah satu orang rekan kerja korban memukul korban menggunakan balok kayu dan keyboard. Kenapa korban tidak coba meminta pertolongan kepada orang yang ada di sana? Maaf yang mulia, karena korban Bapak Afif tidak ada yang berani menolong korban sebab pelaku membawa senjata. Apakah korban tidak mencoba untuk melawan? Korban tidak bisa melawan karena mendapatkan penyerangan secara tiba-tiba. Tubuh korban pun sedang tidak fit karena sedang sakit. Berdasarkan pasal 351 KUHP, saya meminta untuk pelaku mendapatkan hukuman 7 tahun hukuman penjara atau dengan denda nominal 85 juta rupiah. Terima kasih. mohon bersabar, kita tidak bisa memutuskannya begitu saja. Yang mulia, bolehkah saya meminta hadirkan saksi medis? Silakan saksi medis untuk memasuki ruangan persidangan. Bersediakah Anda menjadi saksi medis? Siap, silakan. Saya akan membacakan identitas saksi. Nama Ahmad Nawal Syarif, umur 23 tahun, pekerjaan dokter. Bersediakah kamu untuk memberikan kesaksian yang sesuai dengan fakta dan sejujur-jujurnya? Iya, yang mulia. Bila melanggar, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti?
Siap, oke, gimana? Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Ya, semua yang benar. Kepada tugas rohaniawan agar mengambil posisi. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempatnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah saksi membawa bukti visum? Bila ada saksi lain, silakan memasuki ruangan persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara? Nama saya Fifty Maulana. Umur 20 tahun. Agama Islam. Pekerjaan di karyawan swasta. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Siap, saya bersumpah. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil posisi. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui
mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Sang korban ya, terkait tentang pemulihan pekerjaan. Apakah saudara punya barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk mencelakakan korban? Barang buktinya sudah saya berikan kepada penyidik. Di sini ada beberapa barang bukti dan hasil visum. Yang pertama hasil visum dari dokter Nawal. Di sini ada beberapa memar. Korban mengalami memar di bagian bibir sebelah kanan dan mengalami pendarahan di hidung sebelah kanan, dan di pelipis sebelah kanan mengalami memar, dan di sebelah kiri jidat ada bagian memar yang 4. Dan di sini ada beberapa barang bukti seperti keyboard dan serpihan kayu yang pelaku pukul pada korban, sehingga korban mengalami beberapa memar di bagian kepala. Kepada saudara saksi, silahkan ceritakan kronologi kejadiannya. Beberapa jam sebelum kejadian, sang korban bilang kepada saya kalau sang korban tidak enak badan. Lalu saya memutuskan untuk mengizinkan sang korban untuk pulang lebih awal, dan lalu saya menemani sang korban. Pada saat kejadian itu, Anda berada di mana? Pada saat itu saya berada di minimarket untuk membeli suatu barang kebutuhan saya. Apakah saudara melihat saat korban diserang? Tidak, yang mulia. Bagaimana Anda tahu kalau korban diserang? Jadi gimana saksi? Bagaimana Anda tahu kalau korban diserang? Pada saat itu Anda sedang berada di minimarket. Nah, bagaimana kalau Anda tahu kalau korban diserang? Saya waktu itu melihat CCTV, yang mulia. Setelah melihat kejadian itu, apa yang Anda lakukan? Saya langsung membawa sang korban ke saya langsung menelpon ambulan untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Baiklah, anggota hakim 1 atau 2, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup yang mulia. Untuk jaksa, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Untuk saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Baik, yang mulia.
Saya ulang kembali. Untuk jasa, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan ke persidangan ini? Sudah siap Yang Mulia. Asal pemboleh. Kepada penonton, diharap untuk tenang. Saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani? Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara? Muhammad Haidar Yang Mulia. Tempat lahir, umur, Tangerang. 17 tahun. alamat, Jalan Merdeka Tangerang. kerjaan saudara, Sebagai staf karyawan Yang Mulia. saudara terdakwa. Saudara oleh jaksa didakwa melakukan tindak pidana pasal 351 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Siap Yang Mulia. Betul dia penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon untuk ditunjukkan. Yang mulia Bapak, saya membawa surat tersebut. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Haidar didakwakan atas tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban dengan dakwaan mengenai ancaman kekerasan yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang berisi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan penjara paling lama 5 tahun. Dan yang ketiga, jika mengakibatkan kematian, yang didakwa akan dipidana paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Baiklah saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan? Itu saya serahkan.
apabila terdakwa dituntut pasal terdakwa yang tidak sengaja untuk melakukan kekerasan tersebut. Maaf, tidak sengaja dari segi mananya? Jelas-jelas terdakwa sengaja melakukan itu sebab ia iri dengan korban yang diizinkan pulang cepat, sebab korban sedang tidak fit, yang sebagaimana korban tersebut mengalami luka-luka yang mulia, dan mohon untuk pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan hukuman penjara 7 tahun dan denda 85 juta rupiah yang mulia. Terima kasih. Anda salah paham. Yang sebenarnya terjadi, korban menghapus file yang akan diberikan kepada atasannya. Tolong kalian jangan bertengkar di sini. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Silakan terdakwa duduk di depan muka sidang. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa akan saya serahkan pada hakim anggota 1. Terima kasih Yang Mulia. Apakah benar saudara rekan kerja korban? Benar Yang Mulia. Bisa saudara jelaskan secara singkat dan jelas dari awal kejadian? Awal kejadian sehabis pulang kejadian saat pulang bekerja, saya mampir ke minimarket, ketemu dengan korban. Lalu saya tidak sengaja memukul korban, yang akhirnya korban mendapat luka memar di bagian kepala. Saja Yang Mulia. Instruksi Yang Mulia, saya selaku penyidik bersama rekan-rekan komisi, saya sudah mengumpulkan barang bukti dan berupa dapat CCTV. Di sini pelaku bisa dilihat menghampiri korban dan mengajak ngobrol. Lalu tidak lama pelaku pun kesal dengan korban dan mulai memukul korban di bagian kepala dengan barang bukti serpihan kayu dan keyboard. Dan di sini pelaku melarikan diri karena korban sudah pingsan. Dan di CCTV bagian luar dapat korban dan saksi melalui lorong. Lalu saksi Fikri masuk dan melihat korban Afif telah pingsan, lalu menggotongnya dan segera membawa ke rumah sakit dan telepon ambulan. Itu saja Yang Mulia. Berdasarkan jawaban Anda, lantas kenapa di data Anda iri dengan korban, lalu Anda menyerang korban ketika sedang tidak berdaya? Saya iri karena korban selalu saja mendapat perhatian dari atasan saya Yang Mulia, sedangkan saya karyawan yang lama bekerja di tempat itu tidak mendapat perhatian sama sekali. Saja Yang Mulia. Berarti pada semua barang bukti ini benar adanya ya? Benar Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Untuk itu, mohon kepada panitia untuk membawa barang bukti di hadapan persidangan.
Silakan kepada jaksa, terdakwa dan pengacara untuk memeriksa barang bukti. Silakan duduk kembali. Kepada saudara jaksa, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Siap, Yang Mulia. Saya persilahkan saudara Wawan untuk membacakan surat tuntutannya. Terdakwa dan tim penasihat hukum, silakan disimak. Kejaksaan Negeri Tangerang untuk keadilan. Surat dakwaan Norek perkara 100 PID 2022. Identitas terdakwa: nama lengkap Muhammad Haidar, jenis kelamin laki-laki, tempat dan umur Jakarta 21 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Cipena, Jakarta, pekerjaan karyawan swasta. Penahanan telah dilakukan penahanan sebagaimana terlampir. Dakwaan bahwa ia terdakwa Muhammad Haidar pada Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tanggal 3 November 2022 bertempat di minimarket Jalan Damai 3, Kota Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negara Kota Tangerang dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan dengan cara memukul keras kepala korban dengan menggunakan balok kayu dan keyboard. Akibatnya, korban Muhammad Afif mengalami luka sangat serius dan memar di bagian bahu sebelah kiri dan luka di bibir dan pelipis kanan mengalami pendarahan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam visum Repertum 10 IRSU 2022 tertanggal 4 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Nawal Syarif MPH dari Rumah Sakit Semoga Sehat Kota Tangerang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: luka memar di bagian jidat, luka memar di bibir, pelipis kanan mengalami pendarahan. Kesimpulannya, luka tersebut disebabkan oleh pemukulan benda tumpul. Tuntutan: maka atas perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak penganiayaan yang bisa mengakibatkan kematian sebagaimana dalam pasal 351 KUHP dengan pidana penjara yang paling lama 7 tahun. Sekian. Apakah saudara Haidar telah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap tuntutan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana di pengacara? Baik Yang Mulia, saya sebagai pengacara terdakwa menyatakan keberatan atas surat tuntutan tersebut dan saya ingin menyampaikan pembelaan saya. Saya persilakan kepada saudara Adi untuk membacakannya. Majelis ini yang terhormat, jaksa penuntut hukum yang kami hormati, sebelumnya membacakan pembelaan ini dengan kami untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada majelis hukum yang telah membimbing sidang ini sehingga segala sesuatu telah dapat jalan terus. Pada persidangan ini kami akan juga terdakwa Muhammad Haidar, Akhir Jakarta, umur 21, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, berjalan dari swasta.
terdakwa Muhammad Haidar dihadapkan untuk persidangan dan mengatakan bahwa dia terdakwa Muhammad Haidar pada hari Kamis 19 Februari 2022 tidak dalam bulan November 2022 pada pukul 18 di daerah Kota Tangerang. Atas kejadian yang masih dalam wilayah hukum pengadilan negeri Tangerang, saat itu terdakwa diberi tugas oleh atasan dengan kejadian yang cukup sedikit. Lalu terdakwa mendapat ada kesungguhan sehingga selesai dan kita keseharian yang dimiliki ketika sudah ada dapat itu dia berikan korban sangat ada di terdakwa. Tapi panggilan berjalan sudah ada terdakwa menggunakan alat proses sudah selesai dan sama berada di atas sudah ada. Dia pun mencari dana hasil yang merupakannya. Lalu atasannya memenuhinya dan menanyakan gambar proses tersebut. Terdakwa mengatakan kejadian sebenarnya, tapi atasan malah memarahinya atas kejadian tersebut dan mengatakan kalau dapat 100% dana kejadian. Memang kata sesat, terdakwa ingat sebelum begitu dia melihat terdakwa melihat korban bahwa di atas mejanya sebelum proses menghilang dia melihat korban di meja tersebut. Lalu terdakwa mencari korban yang bertemu di sebuah minimarket. Terdakwa menanyai proses tersebut, tapi alamat korban malah membuat terdakwa semakin tertekan. Maka atas perbuatan tersebut, karena terbukti melakukan tindakan pidana pemberian sebagai tidak ada dalam pasal 3 dengan pasal 1 KUHP pada pasal 1 ayat 6 nomor 39. Majelis Hukum telah melakukan jaksa penuntutnya dengan ini pembuktian bahwa tidak benar tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana pembunuhan, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa korban itu kooperatif. Majelis Hakim yang berhormat dan jaksa penuntut umum yang menghormati permohonan. Apakah benar terdakwa Muhammad Haidar telah terbukti melakukan tindakan pidana dalam terdakwa sebagai yang diperlukan oleh jaksa penuntut umum dan pidana? Maka ini adalah hal tersebut yang kami memohon kepada majelis hakim yang berhormat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindakan pidana dan dakwaan. Kedua, menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala kegiatan hukum. Tiga, mengajarkan bahwa perkara sesudah meminta pada negara bahwa apabila majelis hakim dapat berpegang nilai semua hal tersebut di atas semua hal tersebut yang dapat diberikan dan diperlihatkan dan berbagi kita atau hal-hal yang mengingatkan dan dilakukan dalam mengambil keputusan yang memadai kemanfaatan. Satu, terdakwa belum pernah dihukum. Dua, terdakwa sopan dalam persidangan. Tiga, terdakwa menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, dengan hormat pada majelis hakim yang memutuskan apabila pengadilan berpendapat yang mohon putuskan dan memutuskannya hanya. Demikian pembelaan dari kami agar Bapak Ketua dan Ketua akan dapat majelis ini maklumi dan mengetahuinya apa kami pada satu terdakwa. Bagaimana saudara jaksa? Apakah Anda mengerti dengan surat pembelaan yang telah dibacakan oleh PH? Mengerti yang mulia, dan saya ingin jawab pembelaan tersebut bahwa kami tetap pada tuntutan kami. Baik, bagaimana pengacara? Terima kasih yang mulia. Di sini saya akan menanggapi bahwa saya akan tetap pada pembelaan saya. Baiklah, setelah mendengar surat tuntutan, nota pembelaan dan barang bukti serta alat bukti, maka majelis hakim akan membacakan keputusan akhir pada perkara ini. Kepada saudara terdakwa, jaksa dan pengacara agar menyimak dan mendengarkan keputusan ini. Dan kami akan membacakan keputusan ini mulai dari pertimbangan hukum. Bagaimana jaksa dan pengacara? Sepakat ya? Iya yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sesuai dengan pasal 351 KUHP, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.
atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, dapat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikan meninggal seseorang, dia dihukum penjara selama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan rusak kesehatan orang dengan sengaja. Dan percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah kami terima, saudara terdakwa dihukum penjara selama 5 tahun sesuai dengan pasal 351 nomor 2 karena telah menyebabkan luka berat bagi korban. Dengan itu, persidangan ini resmi ditutup. Kami tidak setuju. Terhadap para penonton, ini sudah kami pertimbangkan dengan sangat baik dan juga kami sudah berunding berdasarkan bukti visum, keterangan para saksi dan bukti yang ada. Keputusan ini sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat. Maka persidangan ini resmi ditutup. Terima kasih.